pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan baik. Nah, untuk memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Nya sehingga sampai saat ini kami anak-anak-Mu masih sehat. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan tuntun kami agar apa yang kami pelajari hari ini berjalan dengan baik. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonarda Lema dengan NIM 2101070013. Saya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana semester 5 kelas A. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari apa itu norma dan macam-macam norma itu seperti apa. Oke, yang pertama, norma. Nah, ada yang tahu apa itu tentang norma? Ada yang tahu apa itu norma? Oke, baik Ibu jelaskan ya. Jadi norma itu diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Ya, jadi norma itu sebagai aturan di masyarakat, di mana tingkah laku di masyarakat itu ada aturannya. Itu yang dinamakan dengan norma. Oke, selanjutnya masuk pada macam-macam norma. Nah, macam-macam norma ini dibagi jadi 4, yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama tentang norma kesusilaan. Pengertiannya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Nah, sebagai contohnya, jujur, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyontek. Nah, untuk sanksinya, perasaan tidak senang, gelisah, dan merasa bersalah. Nah, kan kita tadi contohnya adalah menyontek. Nah, saat menyontek rasanya gelisah, takut ketahuan. Padahal kita tahu kalau itu perbuatan yang salah. Tetapi ya sudahlah, merasa bahwa pengen mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus menyontek. Nah, itu sudah melanggar yang namanya norma kesusilaan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah norma kesopanan. Ya, pengertian dari norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, norma kesusilaan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya, merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, itu sumbernya dari mana tadi? Ya, dari kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, kalau tadi norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, kalau norma kesopanan sumbernya dari kebiasaan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah contoh norma kesopanan. Nah, contoh norma kesopanannya sepertinya ramah terhadap tetangga, menghormati orang yang lebih tua, dan berpakaian yang sopan dan rapi. Nah, untuk sanksi dari norma kesopanan ini adalah jika kita melanggar norma kesopanan, sanksinya itu dikucilkan, dicela, bahkan ditegur. Oke, lanjut berikutnya, yaitu norma agama. Kita melihat tentang pengertian dari norma agama. Jadi, norma agama ini adalah sekumpulan kaidah atau perantara hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi sumbernya itu dari wahyu Tuhan. Contohnya beribadah dengan baik, mengajak kebaikan, mencegah perbuatan keji, itu contohnya. Nah, sanksinya pasti ya dari Tuhan yang Maha Esa ya. Nah,
sanksinya itu langsung dibalas oleh Tuhan, begitu ya. Ada yang mendapatkan dosa atau masuk neraka, begitu sanksinya. Nah, seperti itu dalam norma-norma agama tersebut yang tadi Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut terakhir, yaitu adalah norma hukum. Nah, Ibu menjelaskan dulu ya. Norma hukum ini adalah norma yang mana peraturan itu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta dia itu harus bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Nah, sifat dari norma hukum itu adalah memaksa dan sumbernya itu dari badan-badan negara, resmi negara, sepertinya kepolisian, kejaksaan. Nah, contoh menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak, itu adalah contoh dari norma hukum. Nah, bagaimana sanksinya? Jadi sanksinya itu bersifat tegas dan memaksa. Contohnya di penjara dan di hukuman mati. Nah, salah satu contoh, anak SMP ini sudah naik motor, tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM. Nah, itu sudah melanggar banyak peraturan. Nanti bisa saja dia mendapat sanksinya berupa membayar denda dan lain-lain. Oke, baik anak-anak. Jadi norma itu ada 4. Kira-kira apa saja norma yang tadi sudah Ibu jelaskan? Coba teman-teman sebutkan. Ya, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang sumbernya juga. Ya, kalau Ibu tanya, kalau sumber dari Tuhan itu termaksud norma apa ya kira-kira anak-anak? Ya, norma agama. Jadi sudah paham ya? Semuanya ada 4 macam norma, baik dari pengertian, contoh, dan sanksinya yang tadi sudah dijelaskan. Oke, demikian pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita pada hari ini sudah selesai. Maka marilah kita tutup dengan doa. Pembelajaran kita dengan doa ya, Ibu pimpin. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu karena pembelajaran kami hari ini tentang norma dan keadilan berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah semuanya.